Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Kita lihat ilustrasi di sini. Saya menampilkan ada lingkungan sungai dan ada manusia yang berada di tepi sungai. Ini menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia membutuhkan air sumber kehidupan, tempat mereka bekerja, dan juga tempat mereka untuk membersihkan diri atau mandi. Pada bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana lingkungan sungai ini sangat berpengaruh penting bagi kehidupan manusia. Nah, kita lihat ini ilustrasi. Siapa mereka ini? Bagi kalangan anak muda tentu sangat mengenal tokoh-tokoh atau artis ini. Ya, benar. Anda tepat bahwa ini adalah artis Korea, dan yakinlah Anda lebih tahu dibanding saya siapa nama mereka main band di mana, dan nama kelompok mereka. Karena Anda lebih tahu, saya tidak akan membahas ini, tapi kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau yang ini? Saya kira Anda juga, para mahasiswa sekalian juga tahu siapa ini yang terkenal dengan joget seperti kudanya. Ini juga artis Korea. Tahun-tahun ini kita sedang demam dengan artis Korea mengalahkan artis-artis Amerika. Anak muda sangat menggandrungi artis-artis Korea, baik yang ini maupun artis yang sekarang. Tetapi saya tidak ingin menceritakan tentang mereka, meskipun materi ini juga akan menceritakan tentang Korea. Kita lihat, nah ini kita lihat lingkungan di Korea, yakni sungai di Korea. Nah, ini penampakan perumahan yang sangat kumuh sekali, sangat kumuh, dan ini sungai di Korea. Terlihat sungai ini sangat keruh sekali. Jadi ekologinya sangat tidak bersahabat bagi masyarakat Korea. Tetapi ini gambaran Korea yang sangat kumuh, dan itu dulu terjadi di Korea. Sedangkan di tempat kita terjadi di masa sekarang. Kita lihat Korea sekarang seperti apa. Nah, ini gambaran sungai di Korea di masa sekarang. Sungai yang awalnya pemukiman kumuh. Nah, ini kita lihat orang dengan nyamannya berjalan mengikuti aliran sungai. Mereka sangat menikmati. Begitu pula sungai di malam hari. Di sini tampak beberapa orang masyarakat menikmati keindahan sungai di Korea pada malam hari. Oke. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa ekologi, hubungan manusia dan lingkungannya sangat erat sekali. Ketika manusia merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberikan ganjaran kepada manusia berupa gambaran estetika, sesuatu yang indah sekali. Kita membayangkan seandainya di kota Banjarmasin ada sungai seperti ini, tentu setiap hari orang akan datang ke sini untuk menikmati keindahan kota di Korea, dan juga mereka bisa berselfie ria di sini. Di Banjarmasin kita tahu ada kawasan Siring Piri Tendean, dan itu ada banyak orang yang datang ke situ. Tetapi kita merindukan suasana seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana sungai di Eropa. Ini salah satu gambaran sungai di Inggris. Nampak bangunan penting di Inggris yang menjadi jembatan membelah sungai. Kemudian ini ada perahu-perahu kecil. Ternyata di Eropa juga ada festival sungai. Jadi Anda membayangkan bahwa festival sungai itu ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, di Eropa pun sungai menjadi ruang publik tempat orang melakukan atraksi seni. Jadi
isu sungai bukanlah isu yang jauh terkebelakang sesungguhnya. Isu lingkungan ini ada di mana-mana, termasuk di Eropa. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sungai di Mesir? Anda tahu apa sungai yang terkenal di Mesir? Iya benar, itu Sungai Nil di Mesir. Ini Sungai Nil di malam hari, di mana sebuah hotel berada di tepi Sungai Nil dan orang menikmati suasana Sungai Nil di malam hari. Oke, kita lanjutkan. Nah, Sungai Nil juga menjadi sumber inspirasi. Anda kenal tokoh ini? Coba perhatikan baik-baik. Ada laki-laki dan perempuan. Siapa mereka? Coba tebak. Ya, Anda benar sekali. Ini Fahri dan Maria dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Apa yang ingin saya tampilkan di sini? Kita lihat. Nah, ini percakapan dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Ini Fahri mengatakan, sebelum aku kesini, cuma ada dua hal yang bikin aku kagum sama Mesir, yaitu Al-Azhar dan Sungai Nil. Karena tanpa Sungai Nil gak ada Mesir dan gak ada Al-Azhar. Begitu kata Fahri. Nah, ternyata dijawab oleh Maria. Sama, aku juga suka. Kalau gak ada Sungai Nil, pasti gak ada Mesir, gak ada peradaban, dan yang ada hanya gurun pasir. Kau percaya jodoh, Fahri? Aku rasa Sungai Nil dan Mesir itu jodoh. Ini bagaimana seorang Habibur Rahman El-Siraj membangun bayangan kita, imajinasi kita tentang Sungai Nil dihubungkan dengan relasi antara Fahri dan Maria. Jadi Sungai Nil menjadi gambaran yang romantis. Inilah relasi antara manusia dan lingkungan sekitar. Lingkungan tidak hanya dilihat pada aspek fisik, tetapi lingkungan jadi dilihat dari aspek estetis dan imajinatif. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana sungai di Banjarmasin? Saya minta Anda berpikir sejenak, membayangkan kondisi sungai di tempat kita, di Banjarmasin yang terkenal dengan sebutan kota 1000 sungai. Bagaimana? Anda sudah berpikir? Kita tunggu beberapa saat. Bayangkan bagaimana sungai di tempat kita. Oke, kita lihat apakah bayangan Anda dan tampilan ini sesuai? Nah, oke, ini sungai di Banjarmasin, di kota Banjarmasin. Tapi ini romantika sungai di Banjarmasin di masa dulu. Ini ada jukung tambangan. Ini perahu dengan perahu terbuat dari kayu besar, batang kayu dan pengayuh yang besar. Dan orang lalu lalang, sungai seperti jalan raya di masa dulu. Ada jembatan yang bisa diangkat demi kendaraan melewati di atas ini. Jadi sungai padat oleh perahu sebagaimana jalan raya di masa kini. Nah, ini kita lihat penampakan dari dekat. Bagaimana perahu ada di sungai-sungai kecil yang membelah kota Banjarmasin. Nah, sayangnya itu dulu. Lihat ilustrasi ini, seolah-olah dia sedang sedih. Gambaran sungai di masa dulu hanya tinggal romantisme belaka, barangkali seperti itu. Kita lihat bagaimana sungai di masa sekarang, di masa kini tepatnya. Nah, ini jalan raya jadi sungai. Anda tahu tempat ini di mana? Coba bayangkan. Ketika hujan deras, air tidak bisa kemana-mana. Semestinya air mengalir di saluran-saluran seperti ini, masuk ke sungai. Tetapi air tidak memiliki tempat, akhirnya jalan raya menjadi sungai. Karena jalan raya menjadi sungai, otomatis sepeda motor ini seperti perahu saja di atas jalan raya yang digenangi air tersebut. Ini dampak dari sungai yang kehilangan tempatnya. Kota-kota di Indonesia termasuk kota di Banjarmasin menjadi kuburan atas sungai. Karena apa?
sungai ditimbuni oleh bangunan, banyak sungai yang mati, sehingga ketika hujan deras tiba, air tidak tahu harus mengalir kemana. Maka salah satu pilihannya adalah jalan raya. Oke, kita lanjutkan. Apa hakikat dan makna lingkungan? Kita lihat, ini sebuah masjid di kota Marabahan dengan latar belakang Sungai Barito, sehingga nampak indah sekali kelihatannya. Nah, kita lihat sesungguhnya ketika contoh tadi kita tampilkan bagaimana lingkungan sungai dan kehidupan manusia sebenarnya terjadi hubungan timbal balik. Kita lihat bagaimana hubungan timbal baliknya. Nah, hubungan timbal baliknya saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan dipengaruhi oleh manusia. Kita coba uraikan secara satu persatu. Ilustrasi ini adalah sekumpulan manusia yang kemudian berada di lingkungan sungai. Ada pohon, ada ikan, ada sungai, dan ya ilustrasi ada gunung dan mataharinya. Ini relasi manusia dan lingkungannya. Apa yang terjadi? Nah, ketika manusia mengikuti lingkungan, artinya manusia harus beradaptasi dengan lingkungan. Yang terjadi adalah pertama, manusia hidup dengan pola komunalitas. Mereka berkumpul dalam satu kawasan, kemudian membentuk nama desa berdasarkan nama-nama sungai. Kita lihat ada kelurahan Sungai Miai, ada kelurahan Sungai Mesa, ada Kuin, dan lain sebagainya. Mereka membentuk nama-nama daerah berdasarkan sungai. Yang kemudian perumahan mengikuti alur sungai. Jadi mereka membangun rumah di sekitar alur sungai seperti ini. Dia bisa memanjang ke hulu dan ke hilir. Kenapa mereka mengikuti alur sungai? Tidak lain karena manusia sangat terikat dengan sungai, termasuk untuk keperluan menggunakan air. Sehingga tempat mereka tidak lain adalah berada di tepi sungai. Kemudian transportasi sungai. Sebagaimana foto yang kita lihat tadi, sungai menjadi jalan raya untuk kegiatan manusia. Moda transportasi sungai kita tahu ada kelotok, ada speedboat, ada jukung, dan lain sebagainya. Manusia menggunakan sungai, tak ubahnya sebagaimana jalan raya. Kemudian mata pencaharian. Untuk ke tempat-tempat lokasi bekerja, manusia mengakses melalui sungai. Jukung, perahu, kelotok, dan sebagainya tidak hanya sekedar angkutan moda transportasi sungai, tetapi juga itu membawa mereka kepada situs-situs atau tempat-tempat tertentu untuk bertani, mencari ikan, ke sawah, dan lain sebagainya. Ini ketika manusia mengikuti lingkungan. Tetapi apa yang terjadi ketika terjadi kontradiksi antara manusia dan lingkungan? Nih, kita lihat. Masih pada materi ini. Dampaknya ketika manusia mengikuti lingkungan, budaya mereka adalah budaya sungai. Alam lingkungan sungai membentuk pola ini. Kemudian manusia mengikuti pola lingkungan. Mereka hidup di sungai untuk berbagai kebutuhan. Kemudian terjadi keharmonisan alam dan manusia. Manusia menjaga alamnya dengan membangun misalnya rumah-rumah dengan rumah panggung dengan tiang-tiang tinggi. Kemudian inilah keunikannya. Bagi kita yang terbiasa hidup di sungai tidak terlalu unik sesungguhnya. Tetapi bagi orang lain yang melihat kehidupan masyarakat di tepi sungai, sesungguhnya ini adalah keunikan tersendiri. Kita lanjut. Nah, tetapi bagaimana kalau lingkungan yang mengikuti manusia? Kita lihat di sini. Pertama yang terjadi adalah manusia mendirikan jalan darat, membuat jalan. Mereka tidak lagi mengikuti sungai sebagai akses transportasi, tetapi transportasi ada di jalan darat. Itu satu. Yang kemudian mobilitas tinggi. Sesungguhnya kita ketahui jalan darat memudahkan manusia untuk bepergian
kemana saja yang dia suka. Selanjutnya, manusia tidak lagi tinggal di tepi sungai, tetapi mereka ada jauh dari sungai membentuk pemukiman yang namanya gang, komplek, dan perumahan. Mereka tidak membutuhkan sungai sebagai akses primer, baik untuk transportasi dan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus, tetapi kebutuhan akan air mereka dapatkan melalui saluran teknologi yang namanya perusahaan air minum. Nah, akibatnya yang terjadi adalah disharmoni antara manusia dengan lingkungan. Manusia merubah lingkungan. Yang berubah adalah mereka menimbun sekitar sungai dengan menguruk tanah sehingga menciptakan berbagai macam jalan raya. Yang terjadi sebagaimana ilustrasi tadi, jalan raya berubah ditutup sehingga ketika terjadi hujan, jalan raya berubah menjadi sungai. Yang kemudian ini menjadi konsep yang umum. Nah, selanjutnya manusia berpikir daratan saja, padahal lingkungan mereka adalah lingkungan sungai. Akibatnya yang terjadi, jembatan tidak ditinggikan untuk kapal lewat, sehingga sungai pelan-pelan berubah fungsinya. Dia hanya menjadi tempat pembuangan sampah. Yang kemudian pembangunan berlangsung dengan cepat karena daratan menjadi areal tempat manusia membangun pemukiman dan mata pencaharian. Oke, ini kita akan sampai pada bagian penutup. Saya ingin menutup hubungan manusia dan dengan lingkungan ini karena kita melihat bahwa lingkungan sungai sangat identik dengan kota Banjarmasin, dengan Kalimantan Selatan dan pulau-pulau Kalimantan secara umum. Pertama, sungai tidak lagi kita anggap sebagai halaman depan rumah kita. Sungai ada di bagian belakang rumah kita, sehingga yang terjadi adalah sungai menjadi tempat tong sampah bagi kita. Dengan mudahnya kita membuang sampah di sungai. Yang selanjutnya, sungai tidak lagi menjadi bagian dari keseimbangan ekologi, di mana antara ekologi daratan dan air semestinya berimbang. Sehingga kita perlu menghidupkan, merevitalisasi sungai. Yang ketiga, sungai sesungguhnya harus kita lihat sebagai kawasan yang estetis, di mana kita melihat sungai sebagai bagian dari keindahan. Tidak lagi kita melihat sungai sebagai sesuatu yang jauh, yang identik dengan pemukimannya orang Udik, orang Hulu, dan lain sebagainya. Maka sebagai kalimat terakhir, bahwa alam tidak akan pernah mengkhianati manusia yang merawatnya. Saya kira sudah saatnya kita kembali ke sungai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.